Silakan Pak Ketua OCE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, Waalaikumsalam warahmatullahi menjelang wabarakatuh. sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan pra-kongres yang ke-10 melalui Zoom Meet seluruh Indonesia. Dan yang pertama tentu tak lupa salam hormat yang setinggi-tingginya kepada yang mulia ketum kita, Bapak Advokat Prof. Rambe. Yang saya hormati juga Pak Budiman Sagala dan seluruh rekan-rekan DPP dan para ketua DPW serta para ketua DPC dan seluruh anggota Pradin yang hadir dalam Zoom meeting kita pada hari ini. Tentu yang paling saya ingin sampaikan adalah rasa bahagia bangganya kita dapat hari ini terlibat dalam kegiatan kongres, dan saya berharap kepada seluruh rekan-rekan ketua DPW, DPC, seluruh anggota Pradin, tanpa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semua yang berada di seluruh Nusantara, tanpa dukungan rekan-rekan semua, acara ini nanti tanggal 29 sampai tanggal 30 di Balikpapan tidak akan berjalan dengan baik jika tanpa dukungan teman-teman semua. Itu yang menjadi harapan pertama. Kemudian yang kedua, mohon masukan dan saran yang dianggap perlu dalam rapat ini. Jangan sungkan-sungkan untuk memberikan masukan dan kritik. Kami siap menerima dan siap belajar kepada Bapak Ibu sekalian semuanya. Mungkin itu sebagai pembuka pengantar bagi kami. Mohon dimaklumi apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sekjen silakan. Baik, terima kasih Pak Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketum, Bapak Advokat Prof. Rambe yang saya hormati, Bapak Wakil Ketua Umum yang hadir, Bapak Advokat Budiman Baginda Sagala, Bapak Advokat Frans Katapalayukan, Bapak Advokat Halim Jefferson Rambe, serta rekan-rekan pengurus DPP Pradin, juga yang terhormat kepada rekan-rekan seluruh ketua DPW dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, serta yang berbahagia yang selalu di hati saya, teman-teman anggota Pradin dari Sabang sampai Merauke, dan juga mohon maaf kalau saya juga tidak bisa sebutkan satu persatu. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat hidayahnya lah Tuhan kita ini kita pada kesempatan siang hari ini bisa ketemu di ruang meeting melalui daring, ruang meeting Zoom ini sesuai dengan perkembangan teknologi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini nanti menjadi sesuatu yang baik, menjadi sesuatu yang bisa menjadi solusi terbaik untuk perkembangan Pradin kita ke depan. Pak Ketum yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang berbahagia, perjalanan waktu begitu cepat, namun jajaran panitia juga mempersiapkan diri guna dalam rangka melaksanakan Kongres ke-10 2024 yang insya Allah akan digelar di IKN nanti pada tanggal 29 sampai 30
Agustus 2024 ini. Persiapan-persiapan diantaranya adalah ini mudah-mudahan semua DPW sudah hadir. Saya coba tes untuk ketangan. Saya mulai dari Sumatera Barat, apakah sudah hadir? Sumatera Barat, Sumatera Utara. Baik, saya tidak melanjutkan, panggil satu persatu mungkin jaringan dan sebagainya. Yang pasti undangan dan program ini sudah dikan beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan meeting yang waktunya sangat mepet ya dan dilaksanakan secara daring ini. Harapan dari DPP dengan dilaksanakannya rapat pada hari ini adalah kontribusi dari segenap ketua DPW dan pengurusnya dari Sabang sampai Merauke. Kemarin DPP share anggaran rumah tangga Pradin yang menjadi acuan untuk 5 tahun ke depan. Dan hal ini tentu sesuatu yang baik. Kenapa saya sebut sesuatu yang baik? Baru pada tahun ini Kongres dilaksanakan dengan diawali cara seperti ini, membagi dokumen dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk keterbukaan dari DPP guna mendapatkan sumbangsih dari teman-teman sekalian DPW dari Sabang sampai Merauke. Kemudian setelah hari ini nanti akan ada paralel, insya Allah 5 minggu ke depan kita juga akan mengadakan rapat seperti ini lagi. Dan kalau teman-teman yang ada di Jakarta, Bandung, Banten itu sesungguhnya bisa offline, ya. DPP menyiapkan teman-teman untuk bisa offline rapat di lantai 3. Silahkan untuk rapat berikutnya bisa hadir di DPP di lantai 3. Kami telah persiapkan tempat untuk sama-sama membahas, ya, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi sesuatu yang urgent untuk mengarah yang lebih baik perkembangan Pradin 5 tahun ke depan. Dan kabar gembiranya, ya, selain kongres yang sudah dicanangkan, kemudian tahapannya sudah dilalui, juga ada kabar baru, yaitu tentang adanya rencana pembentukan partai politik yang digawangi oleh advokat-advokat, khususnya dikomandoi oleh advokat Perkumpulan Advokat Indonesia Pradin. Nah, mudah-mudahan momentum ini seperti Pak Ijal Atri sampaikan tadi, ini bisa diambil, bisa ditangkap dengan baik oleh teman-teman kita dari Sabang sampai Merauke. Harapannya apa? Agar keberadaan kita yang selama ini sudah eksis, melakukan pembelaan, melakukan sosialisasi, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, nanti ada di rel, ada di garis kancah politik Republik Indonesia, sehingga suaranya bisa didengarkan. Itu harapannya, dan ini kabar gembira. Satu hal lagi, kami DPP berharap agar segenap rekan-rekan seluruh ketua DPW bisa mengabarkan, ya, karena dokumen, kemudian undangan dan lain sebagainya sudah di-share di grup para ketua DPW, agar bisa di-share kepada seluruh ketua DPC di mana teman-teman berada. Karena kongres ini adalah bukan miliknya DPP, kongres ini bukan miliknya ketua
panitia yang ada di Kalimantan bukan miliknya daerah Kalimantan, tapi adalah milik dan kongresnya segenap anggota Pradin dari Sabang sampai Merauke. Untuk sementara itu dulu, Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Ini pembukaan dari saya, nanti akan sama-sama kita kupas. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wakil Ketua Umum, salah satu di antaranya, silakan. Silakan Pak Budiman. Pak Budiman. Tadi beliau ada. Pak Frans ada nggak Pak Frans? Udah masuk belum Pak Frans? Coba lihat dulu. Dari sana. Pak Frans. Belum bisa. Udah, Halim. Pak Frans sudah masuk belum? Belum, lagi ada giat Bapak. Oke. Udah, Halim. Silakan. Pak Baik, Budiman tadi udah masuk ya? Pak Budiman. Belum Bapak. Oh ya udah kalau gitu silakan Halim. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan Pradin seluruh Indonesia dalam rangka Prakongres 10 Pradin di Balikpapan. Sedikit aja masukan, mungkin untuk Ketua SC ya, Ketua OC ya, ini penyelenggara. Ya. Ketua OC. Ketua OC itu barangkali untuk waktu dekat dan diberikan batas waktu sampai tanggal 10 Agustus masukannya untuk dapat menerima laporan peserta yang akan hadir mewakili DPC, DPW, serta barangkali ada perubahan SK atau mandat. Sehingga tidak terburu-buru nanti pada saat akan diadakan verifikasi peserta. Jangan nanti peserta yang datang tidak mewakili daripada cabang ataupun wilayah. Mungkin itu aja masukan dari saya. Karena mengingat juga waktu berjalan, kita punya waktu hanya tinggal bulan Juli dan Agustus. Barangkali itu masukannya. Terima kasih Bapak. Dilanjut. Baik. Saudara sekalian, perlu saya beritahukan kegiatan laporan Ketua OC kepada Ketum Pradin selaku Ketua SC dalam kegiatan Kongres 10 Pradin 2024 pada IKN Nusantara di Balikpapan. Mengenai hotel sudah clear, sudah ditandatangani green letter dengan jumlah peserta 200. Yang sementara demikian dulu untuk itu. Tentang pembayaran kita akan lakukan secepatnya setelah green letter baru kemarin ditandatanganinya. Kemudian karena wakil 2 lagi belum masuk, nanti kalau sudah masuk tolong diberitahu operator. Namun begitu menyingkat waktu, di sini perlu saya sampaikan bahwa selaku Ketua SC sudah rapi semuanya atas laporan OC di Balikpapan. Tinggal go on-nya. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen tentang prakongres ini. Ini sebelumnya sudah kami diskusikan, prakongres ini digelar sesungguhnya untuk pembelajaran bagi kita bersama dan menghindarkan salah persepsi, salah apapun, terserahlah apapun sebutannya, agar supaya tidak terjadi yang sangat kita tidak inginkan.
Karena menurut Pak Budiman, Wakil Ketua Umum Pradin, yang namanya advokat itu kalau sudah kumpul, ada yang macam-macam model. Nah, saya buktikan kemarin, minggu kemarin maksud saya, ada di sini saksinya juga menghadiri advokat Erlin Cahya Sugiyarti bersama saya memenuhi undangan dari rekan kita KAI Herman Umar di Surabaya. Yang tidak masalah dibikin masalah, akhirnya terjadi kericuhan. Ini perlu dihindarkan hal-hal yang demikian. Oleh karena itu, kembali kepada pokok masalah mengenai pra-kongres ini adalah untuk pembelajaran bagi kita semuanya. Kita cinta pada Pradin, tentunya melalui pra-kongres ini menyampaikan aspirasi-aspirasi keinginannya apa dan bagaimana modelnya. Dan itu sudah berkali-kali saya share. Tolong sampaikan aspirasinya untuk kongres ini. Seperti tadi yang disampaikan Pak Advokat Ishak Raja, salah sebenarnya, terbalik itu. Raja Ishak lah, jangan Ishak Raja. Raja Ishak dari Ternate, di dalam hal kongres ini teramat sangat urgen dan memang sedang diperhitungkan semua pihak. Karena Pradin itu selalu membuat gebrakan-gebrakan, baik di dalam profesi sendiri maupun di luar profesi. Nah, oleh karena itu, maka kesempatan dan waktu bagi kita masih ada luang, seperti yang saya katakan awal tadi, 60 hari ke depan, kita mungkin tiap minggu akan kita buka. Para kongres ini tiap minggu, Jumat atau Sabtu. Nanti bagaimana situasi penyesuaian. Coba saudara-saudara bayangkan, saya terbang dari Balikpapan ke Solo langsung. Demi untuk kecintaan kepada seluruh anggota Pradin, tidak ada yang dikecualikan siapapun. Nah ini, oleh karenanya, seperti halnya yang saya share beberapa hari yang lalu, tolong sampaikan aspirasinya. Kita nggak perlu bertengkar nanti di arena. Arena nanti pada saat kongres kita gelar di Balikpapan tanggal 29, 30, ada bahasa yang saya dapatkan dari salah satu petinggi pengurus presiden organisasi advokat ini. Bagus sekali bahasanya. Mungkin kalian juga sudah telah di YouTube. Nanti pertemuan itu dilakukan hanya temu kangen dan ini itu segala macam. Itu kita manfaatkan. Tidak harus bertengkar membahas hanya. Nah sekarang pasal-pasal yang akan kalian kehendakin sebagaimana sesuai dengan aspirasinya, silahkan sampaikan tertulis biar kita bahas di para kongres ini. Kita kongres Balikpapan, kita manfaatkan yang singkat waktu demikian itu. Mana tahu juga kalian perlu juga ingin mengetahui sejauh mana dan bagaimana IKN Nusantara dimaksud, perlu jalan-jalan sebagainya, bawa keluarga gitu. OC telah menyiapkan mulai hotel bintang 7 sampai hotel bintang Geras atau di homestay yang ada sewa dari 150 sampai 250 per sehari semalam. Terserah. Nah, kembali kepada para kongres kita yang sekarang kita gelar, karena tidak ada aspirasi, tidak ada usul asal apapun sebutannya sampai sekarang ini, apa mau kita bahas? Itu yang perlu kita garis bawahi. Kenapa? Tolong sampaikan. Tidak ada waktu melalui email segala macam, melalui WhatsApp pun jadi. Kami akan print di Jakarta, akan di print di Balikpapan sama OC. Nanti Jumat depan kita seperti keadaan begini sudah kita bahas. Oh, ada usul demikian. Ada pendapat demikian. Nanti kita ke floor. Sehingga nanti kita sudah nyatakan rampung semuanya tentang anggaran dasar, tentang anggaran rumah tangga, tentang hal lainnya. Nah, sudah rapi. Jadi sehingga nanti kepada kalian
Karena kita Kongres Pradin 2024 itu tanggal 29-nya pagi tentu upacara, dia siang penelaan pengesahan anggaran dasar hari pra-kongres ini dan sebagainya. Hari kedua pengukuhan Master Advokat MAD yang telah menyelesaikan. Kemudian baru nanti kita berbicara habis pengukuhan itu mungkin ada kesempatan kita melakukan dialog lebih luas, lebih tajam. Kemudian rekomendasi hasil kongres dimaksud seperti tadi ada dikatakan Pak Sekjen, kita akan lakukan gebrakan di Republik ini yang belum ada sampai sekarang. Saya ulangi sekali lagi, belum ada sampai sekarang. Politik hukum kita nggak ada. Hanya di bawah penguasa, di bawah orang-orang pintar yang kacau balau. Saatnya sekarang Pradin bangkit untuk membangun yang namanya partai politik hukum pejuang keadilan. Mungkin kita bahas lebih lanjut lah perlu. Nah ini yang perlu saudara ketahui pada kongres ini, tujuan dan maksudnya segala sesuatunya adalah dengan bangsa dan negara yang dalam kondisi yang kita rasakan seperti sekarang ini. Jadi kita kembali kepada hito Pradin sesuai dengan ikrar, itulah yang dituntut oleh negara ini kepada Pradin yang kita harus penuhin pada saat nanti Kongres 10 Pradin di Balikpapan. Ikrar Pradin itu boleh dikatakan seluruhnya sudah tercakup apa yang dimaksudkan dengan pokok-pokok pikiran yang dibuat oleh advokat senior Abdul Hanan SH MH MAD, yaitu dengan tema ini ngotot aja dia sama saya, tapi ya sudah, aku mengalah sama dia, nggak masalah. Sepanjang itu kebaikan Pradin, ya udah. Padahal saya adalah manusia yang tidak bisa didikte oleh siapapun. Tapi kali ini aku didikte sama si Hanan. Saya terima. Kan kebenaran diktenya. Yaitu membangun apa temanya? Apa temanya, bos? Membangun moral yang adab dan revolusi akhlak menuju supremasi hukum. Pertanyaannya sekarang ini bagi kita bersama, adakah supremasi hukum? Masih jauh, belum pernah kita raih itu, kita rasakan. Pertanyaan berikutnya, apakah hukum sekarang masih ada? Menurut Hanan tidak ada lagi hukum, jangankan hukum, etika penegak hukum pun sudah nggak ada. Itu putusan MK dan putusan DKPP ya. Putusan DKPP. Bagaimana mau negara ini baik kalau bukan sekarang peduli Pradin terhadap nasibnya untuk ke depan. Itu makanya oleh karena itu nanti kita sisihkan, sepertinya sudah final tadi saya mendarat di Solo, langsung saya share terakhir final sudah tentang manifesto Partai Pejuang Keadilan. Ada 3 poin, itulah ruhnya, nyawanya Partai Pejuang Keadilan dimaksud. Ini yang penting saudara-saudara ketahui. Nah oleh karenanya, tentang bahan Kongres, jangan lagi terulang nanti seperti tahun 2019. Saya ingat betul, jadi pemicu ribut. Katanya bahan belum ada. Kongres apa ini katanya. Padahal sebulan sudah di-share oleh panitia ke seluruh penjuru jagat raya. Pada zaman itu masih pakai apa itu namanya itu? BlackBerry ya. Masih pakai BlackBerry segala macam. Sudah di-share. Tapi menurut mereka itu yang belum memahami teknologi yang ada sekarang, yaitu tentang mengenai komunikasi, tentang persiapan, masih model-model zaman baholak. Kalau namanya kongres ataupun munas, oleh panitia menyiapkan semua bahan-bahan. Semua peserta hadir di meja sudah tersedia di sana. Itu nggak zamannya lagi sekarang yang demikian. Nggak lagi zamannya. Tapi sekarang zamannya sudah teknologi. Anda tinggal buka WA yang saya kirim.
Di situ sudah ada dasar anggaran rumah tangga, program umum, dan lain-lain dan sebagainya. Bahkan pokok pikiran terhadap tema yang dibikin si Hanan sudah ada pembahasannya 3 lembar itu. Itu bahasanya bahasa filsafat hukumnya luar biasa dan semua orang memuji itu. Tapi mereka tidak tahu kemana pergi sasaran pokok-pokok pikiran itu. Tema yang kita buat apa? Ya maklumlah mungkin SDM-nya masih di bawah rata-rata. Yang jitu-jitu ini kan anggota-anggota Peradin ini. Lebih pintar dari ketum Peradinnya. Ada yang punya gelar doktor, profesor, dan sebagainya. Ini yang perlu kita amati, cermati, kita lakukan ke depan. Mungkin hari ini belum ada yang mau kita bahas. Hanya ini pembukaan aja dulu. Kita lakukan, kita laksanakan. Tapi saya harapkan, saya dambakan. Sampaikanlah aspirasimu. Bacalah, print out lah. Itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program umum. Kalau belum menjiwai temanya, bahaslah yang saya kirimkan itu, pokok-pokok pikiran. Kenapa harus memilih tema, apa tadi temanya, membangun moral bangsa yang beradab. Apakah moral bangsa ini masih ada? Situ jawabannya. Kemudian dengan subtemanya revolusi akhlak menuju supremasi hukum. Nah ini kembali lagi yang saya katakan terhadap pendirian Partai Pejuang Keadilan. Inilah yang betapa besarnya, berapa rumitnya yang akan kita hadapin ke depan. Kasihan anak bangsa ini. Pada waktu saya orasi di Surabaya seminggu yang lalu, saya katakan, apakah hukum masih ada? Itu pertama. Apakah advokat ini semua pejuang keadilan? Di manakah keadilan di Republik ini sekarang? Hukum tinggal dipesan, jadi hanya rekayasa. Bukan kesepakatan sesuai dengan konstitusi kenegaraan kita bikin hukum. Kita berhukum sudah tidak ada lagi. Itu bukan kata saya. Itu kata Profesor Mahfud MD. Mungkin kalian pun sudah di-share sedemikian rupa. Nah inilah pembukaan kita para kongres ini. Saya dambakan tentunya. Dan saya harapkan berikanlah masukan. Berikan masukan, berikan koreksi apapun yang menurut kalian yang pas. Tinggal oret-oret, diketik, kirimkan ke WA panitia. Kirimkan ke WA saya. Nanti kami kita bahas Jumat depan sudah ada materi kita bahas. Apakah anggaran, mungkin pertama kali nanti anggaran dasar. Kita bahas. Tolong, baru anggaran rumah tangga. Karena menurut pengamatan saya sudah berkali-kali, bukan hanya di Peradin. Nanti pada akhirnya, karena waktu habis tersita di arena kongres, dibebankan kepada DPP terpilih. Nah, kan berarti kita juga. Menurut saya, kongres itu adalah menyalurkan aspirasi. Tapi yang terjadi apa dalam kongres? Bukan hanya di Peradin, di mana-mana. Yang terjadi pertengkaran, adu argumentasi, segala macam. Wah, itu udah nggak zamannya lagi sekarang. Makanya, alhamdulillah ada teknologi yang ada sekarang seperti demikian. Ada bisa melalui Zoom. Bisa menyampaikan aspirasinya. Jadi sehingga nanti di kongres itu tinggal seremoni pengesahan hasil-hasil prakongres yang telah disepakati. Nah, nggak usah ngotot lagi nanti di situ. Udah tinggal kita upacara, baik-baik, ketawa-ketawa, kecakak-kecikik, ngobrol-ngobrol sana, ngobrol sini. Nah, kita rencanakan ke depan, apalagi yang mau kita bikinkan ini suatu perubahan di Republik tercinta tentang mendirikan partai politik. Saudara sekalian, mengenai partai politik ini kita rekomendasikan dalam Kongres 10 Peradin ini. Sudah hari keberapa sekarang? Ini hari apa? Jumat. Hari ke-9 saya sosialisasikan ke segala penjuru. Boleh saya katakan
99% teramat sangat mendukung. Dan sangat menantikan kehadiran yang gagasannya si Sutrisno ini Nganjuk ini. Gagasannya RS Lulung juga ini dari Parepare dari Sidrap. Ini semua mereka menanti banget kapan bilang nanti. Nanti itu dideklarasikan. Dideklarasikannya itu pada saat ulang tahun Perin. Itu saya mau mereka barang itu. Bayangkan begitu antusiasnya mereka. Maksud saya mereka itu adalah advokat seluruh Indonesia dari unsur organisasi semua. Saya tidak tahu, tidak saya sebutkan satu persatu. Nggak boleh, tidak etis. Tapi mereka sangat-sangat menyambut dengan gegap gempita. Gagasan Pradin ini sangat luar biasa. Karena selalu saya presentasikan kepada mereka cuman satu kalimat. Yaitu, adakah politik hukum di Republik tercinta itu sampai sekarang? Kalau ada, tunjukkan. Memang belum ada. Inilah gagasan yang dilihat Ishak Raja, yang selalu aktif komunikasinya. Memang luar biasa. Luar biasa kata Ishak Raja, Raja Ishak ini. Kenapa? Belum ada barang itu. Kita bukan menjiplak, kita bukan mencontoh. Kata Pak Ishak Raja dari Ternate ini. Nah, inilah kurang lebihnya yang saya jelaskan itu gagasan Kongres Pradin 10 ini bisa menggebrak, bisa menjadi menggemparkan negeri tercinta ini tidak hanya sebatas profesi advokat ataupun sebatas penegakan hukum, tapi ingin melakukan pembaharuan hukum, membangun hukum nasional dan hukum internasional. Sampai sejauh itulah cara berpikirnya para anggota Pradin yang tercinta ini luar biasa. Mudah-mudahan segera kita wujudkan dan seluruhnya administrasi juga sudah berjalan. Itu mudah-mudahan dalam bulan Juni atau Juli sudah ada. Makanya nanti deklarasinya pun bukan advokat Hanan, bukan advokat Ishak Raja, tapi para advokat Indonesia. Mendeklarasikannya nanti itu adalah para advokat Indonesia. Bukan advokat Hanan, bukan advokat RS Lulung, bukan. Para advokat Indonesia. Itu nanti. Makanya sehingga banyak juga yang protes, tapi ujung-ujungnya minta bargaining juga kepada saya. Pak Rambe, kenapa bawa profesi advokat? Ini kan partai politik. Saya bilang, ada larangan. Kalau ada larangan, tunjukkan kepada saya mundur. Tapi nanti ketua umumnya partai dengan ketua umumnya organisasi advokat tidak boleh. Saya bilang, saya ketua umum Pradin. Saya tidak akan pernah mau duduk jadi ketua umum partai karena usia saya sudah 70 tahun. Dan anggota Pradin, advokat lain masih banyak yang muda-muda. Nggak usah khawatir. Minta bargaining, mau ikut. Nah, itu lumrah. Gayanya advokat memang begitu. Nah, itulah kira-kira saya sampaikan sore hari ini yang nanya kegiatan para Kongres 10 Pradin 2024. Saya kira saya harapkan sekali lagi saya ulangin melalui Zoom ini dan nanti di recording sampaikan kepada anggota seluruhnya supaya mereka mendengar, memahami dan tolong ditelaah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program umum itu. Silakan Oret bikin surat tertulis untuk kita bahas. Untuk anggaran dasar, sudah pasti jelas anggaran dasar kita berubah. Kenapa? Di anggaran dasar kita yang sekarang ini kan DPP Pradin berdiri pada ibu kota negara. Tidak disebutkan Jakarta, tidak disebutkan mana. Ibu kota negara. Dengan demikian, berdasarkan undang-undang yang baru disahkan oleh Dewan
ibu kota negara sudah beralih, bukan Jakarta lagi. Sudah IKN Nusantara di Balikpapan antara lain. Apa kalian tidak berbangga hati? Kalian pertama kali nanti Peradin ini akan menyelenggarakan kegiatan secara nasional di Balikpapan. Setelah jadi ibu kota, kita pertama di sana melakukan kegiatan. Kantor kita permanen. Bukan nyewa, bukan sama dengan Jakarta juga. Lokasinya kalau ada yang belum tahu, lokasinya kantor DPP Peradin pada IKN Nusantara Balikpapan itu namanya POKA, Pondok Karya Agung. Itu bukan orang sembarangan di situ masuk. Keren Peradinmu ini. Kemudian nanti kita pertama kali pula partai yang nanti berdiri di sana kita dirikan. Pertama kali ibu kota beroperasi langsung kita dirikan partai di sana. Kejutan pula lagi menjadi semua. Inilah wacana-wacana pemikiran-pemikiran yang timbul pada anggota-anggota Peradin seluruhnya. Makanya bahkan saya harapkan tolong dibahas yang 3 itu supaya kita rampungkan di pra-kongres ini. Nanti kongres di arena tinggal mengesahkan, tinggal menggetok nanti si Hanan, apa Mejarwin, udah oke, hanya hasil pra-kongres, pang, selesaikan. Kita manfaatkan yang lain, kita bicarakan. Baik itu politik, hukum, politiknya, bagaimana operasionalnya partai, dan sebagainya. Itu satu hal. Mungkin nanti juga tolong berikan masukan kepada kita-kita yang ada di sini untuk kita bahas. Ini yang advokat-advokat yang lain banyak ingin mau datang. Apakah kita masih deklarasikan dulu oleh Peradin, baru mereka nyusul, atau mereka kita ikut sertakan? Tolong bantu saya berpikir hal yang satu ini. Paham? Saya ulangi sekali lagi. Tolong pikirkan. Apakah deklarasi Partai Pejuang Keadilan ini kita ikutkan mereka non Peradin, advokat non Peradin maksudnya, atau anggota Peradin semata dulu yang akan mendeklarasikan nanti di sana. Tolong saya dibantu berpikir hal itu, japri aja ke WA saya. Apa pendapat masing-masing supaya dapat nanti saya pertimbangkan yang paling terbaik. Karena ini adalah gebrakan luar biasa. Nggak ada di Republik ini. Cuma ada 2 di dunia ini. Pertama, di Amerika waktu zaman lawyer ataupun advokat Abraham Lincoln 1856. Presiden pertama dari advokat. Yang dia dirikan namanya Partai Demokrat. Itulah yang sampai sekarang bertengger sudah ratusan tahun. Partai Demokrat itu adalah pengisinya, penghuninya, pengurusnya. Boleh dikatakan 90% adalah advokat ataupun lawyer. Ini baru ada di Indonesia kedua di dunia ini. Boleh saya katakan tadi ada istilah di sini rekan kita anggota Peradin. Siapa tadi? Siapa namanya itu? Hah? Bang apa? Bang Trione tadi bilang sama saya, loh, Pak, politik dengan hukum kan sama. Ya saya jawab, ya sama satu badan, tapi beda nyawa. Saya ulangi sekali lagi, Bang Trione ini bilang, ya saya dengan kamu. Saya bilang iya, satu badan tapi beda nyawa. Badannya apa? Tanpa politik, hukum tidak ada. Hukum ada, politik juga harus memproduksi. Badannya ya badan yang sama. Tapi politik itu beda nyawanya. Dia tidak mencampurin hasil yang dia kerjakan. Bahkan bisa menindas, bisa tertindas. Itulah namanya politik. Mungkin nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan para kongres yang akan datang. Ini hanya sekedar pengantar pembukaan kita supaya sama-sama berpikir, supaya sama-sama tersalur aspirasi. Nanti tidak ada lagi gontok-gontokan, tidak ada lagi ribut, hanya gara-gara pasal, gara-gara tatib. Nggak zaman sekarang begitu-begituan. Silakan sampaikan di para kongres ini. Kita bahas tuntas habis seluruhnya. Ini yang perlu saya tekankan, sehingga nanti pertemuan kita pada kongres sudah rapi, rampung segalanya. Termasuk nanti deklarasi itu tolong berikan. Karena rekomendasi
Kongres adalah untuk mendeklarasikan partai ataupun badan hukum kepartaian. Mudah-mudahan sebelum 30 Agustus badan hukum sudah rapi rampung semuanya itu. Dan melalui pembukaan Kongres 10 Peradin ini, notaris yang ada di Balikpapan saya sudah berhubungan berdialog dan saya sudah minta, saya ulangi sekali lagi, saya sudah minta sama notarisnya untuk mempersiapkan, memberikan kepada saya kuasa untuk membuat badan hukum PPK ini ataupun Partai Pejuang Keadilan ini. Jadi bukan orang Jakarta, enggak. Orang Jakarta tidak ada itu. Jadi PPK ini nanti dia sistemnya bottom up, dari bawah ke atas. Bukan dari atas ke bawah seperti yang terjadi yang ada sekarang ini. Inilah salah satu kekuatan yang luar biasa. Sehingga nanti Mai Jarwin merasa PPK itu adalah miliknya. Sampai dengan Peradin RS Lulung. Begitu juga Ishak Raja. Bahwa Peradin adalah miliknya. Emang dia pendirinya. Begitu juga nanti PPK ini. Semua milik orang, bukan hanya orang Jakarta seperti sekarang. Enggak. Kita mainnya sistemnya bottom up, bukan top down. Nah, kira-kira begitu. Kembali saya harapkan menghemat waktu dan juga saya udah capek. Bayangin aja terbang 2 jam loh dari Balikpapan ke sini, ke Solo ini. Untung rekan-rekan kita di sini orang anggota-anggota Peradin militansi jemput ketumnya. Nah, sekarang ada di hotel di kafe nih santai. Kira-kira begitu pembukaan Prakongres 10 Peradin 2024. Ketua Umum Advokat Rapaun Rambe dari Kota Surakarta di Sukoharjo ini ya. Ini masuk Solo ini. Masuk di Kota Solo. Begitu kepada seluruh anggota Peradin yang budiman yang saya banggakan. Mungkin sebelum kita akhiri, tolong ada yang memberikan respon, tanggapan atau memperjelas hakikat tujuan maksud daripada para kongres ini. Silakan. Izin Pak Ketum, saya Pak Ketum. Ya silakan Advokat Anan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku di seluruh Indonesia yang kami hormati juga. Dan tidak henti-hentinya kita mengharapkan panjang umur, sehat selalu Bapak Ketum, Bapak Rapaun Rambe ya. Teman-teman yang sangat saya hormati ya, bahwa Peradin saat ini adalah suatu organisasi yang dihormati dan ditakuti oleh organisasi lain ya, dibawa ke pemimpin. Suaranya tidak terdengar. Suaranya tidak terdengar, Anan. Operator tolong dibantu. Ke depan. Oleh karena itu, mungkin di Prakongres ini harus kita sepakati, ya, harus kita sepakati sehingga dalam Kongres nanti apa yang dikatakan oleh Pak Ketum hanya temukangan dan saluran ide-ide itu, sehingga dalam Kongres nanti, ya, karena sehingga dalam Kongres nanti kita sudah ada ketum terpilih, yaitu Bapak Rapaun Rambe, hanya ketuk palu saja kita, hanya ketuk palu. Oleh karena itu di Prakongres ini kita harus sepakati dulu. Mungkin kita sepakati bahwa kita masih membutuhkan Bapak Rapaun Rambe memimpin Peradin ini. Begitu teman-teman, kita sepakati dulu supaya kita menghemat waktu nanti dalam Kongres. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ketum, kita tidak ada gentok-gentokan lagi. Kita hanya di sana hanya temu kangen. Kita hanya pergi jalan-jalan.
Kalau ada yang memberikan ide-ide cemerlang, salurkan ide-ide cemerlang dengan elegan. Begitu Bapak dan Ibu yang kami hormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dipadu. Izin Pak Ketum, saya Ya, tambahkan Pak silakan. Ketum. Silakan. Izin Pak Ketum. Teman-teman, Satu. Sekjen dulu, ya, sekjen. untuk Sebentar, teman-teman, sekjen. Izin. Sebentar, sekjen dulu, Ketum. sekjen. untuk teman-teman dari Sabang sampai Ketum. Merauke, terkhusus kepada seluruh ketua DPW, jadi Pak Ketum. momentum ini tolong dimanfaatkan ya. Setelah ini nanti acara close, berkumpullah dengan pengurus dan seluruh ketua DPC. Seperti apa yang tadi sudah kami sampaikan di muka, tujuannya adalah prakongres ini nanti membuahkan hasil yang baik, pemikiran yang baik, pemikiran yang jernih. Jangan sampai nanti ada ide, ada gagasan, teman-teman hanya simpan saja. Jadi sekali lagi, selepas ini nanti close, silakan koordinasi ketua DPW dan pengurusnya, dan selanjutnya turun kepada teman-teman DPC. Nah, gagasan itu ini ada waktu sampai hari paling telat di hari Kamis ya. Hari Kamis ide teman-teman masukkan. Itu tadi salurannya bisa ada di email seperti yang kemarin dibagikan, atau nanti bisa di WA langsung, sehingga ide teman-teman yang saat ini mungkin ada di daerah, mau datang ke Jakarta repot, mau datang ke IKN repot, itu tetap nanti bisa terakomodir idenya. Karena sekali lagi, kongres ini adalah bukan kongresnya pengurus DPP Pradin, bukan kongresnya pengurus OC, bukan kongresnya segenap panitia daerah. Tapi ini adalah kongres, ini adalah pestanya seluruh anggota Pradin dari Sabang sampai Merauke. Tidak terkecuali. Ya, dan salurannya alhamdulillah sudah ada melalui media Zoom ini. Ini akan digelar di pekan depan lagi. Jadi teman-teman yang sudah punya bahan, nanti pada saat Zoom di minggu depan, itu bisa disampaikan ide-idenya. Dan ini akan menjadi program, akan menjadi acuan kemajuan Pradin ke depan. Saat ini Pradin sudah oke. Ya, saat ini Pradin sudah oke. Tentu yang oke ini akan ditambah lebih oke dengan adanya ide-ide dari teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Demikian Pak Ketum, terima kasih rekan-rekan sekalian. Oke, dilanjut operator. Baik, untuk Pak Risno Nasir, silakan Pak. Pak Risno Nasir, DPW Maluku Utara. Recording in progress. Halo. Pak Rizarwin, ada yang mau Iya. disampaikan? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ketum, termasuk Pak Wakil, keseluruhannya, Pak Sekjen, dan anggota seluruhnya. Ini hari ini ada merupakan langkah awal jika mengadakan prakongres. Prakongres adalah persiapan kita untuk menuju kepada kongres yang sebenarnya. Jadi dalam arti kata kongres, kita tetap laksanakan Agustus, apapun bentuk, sesuai apa yang dikatakan oleh Pak Ketum, oleh Pak Sekjen, kita kan sudah dikirimkan semua itu berkas-berkasnya, bahan-bahan untuk kita bahas. Dan saya kan sudah terima, sudah print juga itu, tapi belum semuanya saya baca kan. Kalau untuk anggaran dasar rumah tangganya udah mantap, paling-paling ada tambahan-tambahan, pengurangan nanti macam, termasuk juga. Halo? Lanjut. Halo? Lanjut.
Baik, karena terkendala signal, kemungkinan Pak Maisarwin. Untuk selanjutnya Pak Idham dari panitia. Putus. Silakan Pak. Terima kasih, Mas Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketum, Bapak Wakil, dan Pak Sekjen beserta seluruh anggota Peradin seluruh Indonesia. Mungkin saya pada kesempatan ini hanya memberikan saran saja. Yang pertama tadi mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mungkin alangkah dari sekarang Ketua DPW, Ketua DPC mungkin mulai intern memberikan ini share anggaran dasar, anggaran rumah tangga kepada seluruh anggota Peradin se-Indonesia. Jadi sehingga pada saat acara nanti kan tidak ini lagi, tidak bingung lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat di grup ini kan anggota Peradin seluruh Indonesia ada 1.000 orang nih. Yang baru masuk sumbangan saya lihat cuma 37 orang. Saya berharap mungkin bisa ketua DPW, DPC seluruh Indonesia bisa ngepush anggotanya paling tidak. Kalau mungkin tidak bisa sumbangan 1.000.000, 100.000 pun jadi. Kemudian selanjutnya mungkin ini Pak. Saya berharap juga antara Ketua OC dan Ketua OC dan SC saling berkomunikasi secara intens, baik di Zoom maupun offline. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Idham yang baik hati dan ganteng. Untuk selanjutnya Pak Budiman, kebetulan udah masuk Pak Ketum, izin. Silakan Pak Budiman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua anggota dan pimpinan Peradin yang saya hormati, ketua-ketua DPW, DPC, barangkali ketua-ketua cabang Posbaku Madin di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan hadir pada Zoom ini semua, sehingga permasalahan yang kita hadapi bisa kita diskusikan dengan baik. Saudara-saudara, kita dalam kongres ini sudah jelas menurut anggaran dasar. Yang pertama, kita barangkali bisa menengok sedikit atau melihat anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Masih layak kita gunakan untuk ke depan, atau ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan atau kita kurangi. Jadi nanti di dalam dibutuhkan satu komisi untuk itu. Kemudian yang kedua, Pak Rambe selama ini sudah mulai mendengung-dengungkan kurang sehat. Bahkan pernah terlontarkan tidak akan maju lagi. Nah, ini yang menjadi sumber keributan itu nanti. Jadi saya nggak ngerti, karena saya belum bicara secara pribadi dengan Pak Rambe, ini tujuannya apa seperti itu. Karena di antara kita yang udah dekat dengan Pak Rambe selama ini masih tetap ingin mempertahankan Pak Rambe, karena dilihat memang faktanya seperti itu, bahwa ide-ide yang dikeluarkan selama ini adalah masih sangat-sangat dibutuhkan dan membangun organisasi OA Peradin itu sendiri. Ya, itu. Jadi itu dua. Dan yang ketiga, ada wacana. Ya, ada wacana bahwa kita untuk melangkah lebih maju. Tadi Pak Rambe dan kemarin-kemarin dan postingan juga sudah kita lihat latar belakangnya apa. Kenapa?
Karena banyak para penegak hukum ini sudah bobrok etikanya, moralnya, sehingga dalam kongres itu juga kita sesuaikan dengan tema dan subtema untuk itu. Nah, untuk rencana kita mau deklarasikan suatu organisasi politik, ya, apakah itu nanti termasuk sayap daripada Peradin atau memang tidak atau apa, nanti kita memang harus rumuskan. Jadi kita berbicara soal deklarasi ini adalah kita harus tahu betul-betul dulu hubungan politik, tadi disebut dikaitkan karena kita di bidang hukum, politik hukum, walaupun para bilang ada, sebenarnya dalam prakteknya tetap ada. Ya. Kita lihat ada perubahan yang walaupun cuma kecil-kecil, tidak terlalu apa. Jadi kita lihat hubungan politik, etika, dan hukum. Ini yang tiga ini. Ya. Etika, hukum, sehingga ada ide mendeklarasikan apa yang namanya Partai Pejuang Keadilan. Nah, untuk itu, tadi saya dengar banyak ingin supaya diberikan kesempatan memberikan sumbang saran atau apapun yang berkaitan tentang poin ini. Ini nggak bisa tiba-tiba, apalagi belum semua kita berpengalaman pernah di partai barangkali. Walaupun tidak tidak bisa dipungkiri bahwa sudah banyak. Ya. Termasuk saya dulu, itu lama saya dulu di DPP Golkar pada tahun 80-an, khususnya di bidang Pokja. Ya. Saya lah yang pertama sekali dulu bicara hukum, yang berani bicara hukum di Golkar dulu. Kita buat dulu yang namanya suatu pekerjaan yang apa, karena waktu itu Golkar itu agak tabu bicara soal hukum. Maunya bicara kekuasaan terus. Tapi saya tidak langsung melawan pihak pemerintah Orde Baru pada saat itu. Ya. Makanya kita ambil yang orang mempunyai kepentingan. Jadi waktu itu yang kita bahas adalah hukum pertanahan. Saya masih ingat betul waktu zamannya Pak Sudarmono, ya, di Hotel Kartika Chandra di Gatot Subroto itu. Kita ada 3 hari, 4 hari waktu itu di sana. Nah, maksud saya begini, bahwa kita tidak hanya mempelajari anggaran dasar, anggaran rumah tangga Peradin, tapi coba kita pelajari juga mengenai undang-undang partai politik. Dan untuk mendukung itu tidak salah juga kita mempelajari undang-undang ormas, ya, baru masuk pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sehingga nanti, ya, sebelum anggaran rumah tangga juga kita bicara soal undang-undang advokat, ya, nomor 18 tahun 2003, sehingga nanti masuknya soal deklarasi pejuang keadilan tersebut, kita tidak terlalu banyak bertengkar. Karena sebenarnya sudah ada ampunnya. Jangan adanya nanti bahwa seorang advokat tidak boleh menjabat sebagai apalah dan seterusnya itu menurut undang-undang advokat soal di kepartaian. Ya. Ini harus betul-betul kita pahami. Tadi kami soal pendirian PK ini, ya, pejuang keadilan ini, apakah itu bentuknya dalam bentuk partai atau nanti bentuknya dalam satu lembaga kita buat ormas dulu sementara atau apa, itu soal nanti kita putuskan, ya, supaya kita lihat betul-betul, jangan nanti
malah banyak menimbulkan persoalan. Tapi kalau saya lihat teman-teman ya seluruh Indonesia, kelihatannya sangat sangat berkeinginan untuk berdirinya Partai Pejuang Keadilan ini. Ya. Jadi itu dulu yang maksud saya, sehingga dalam kongres nanti ya kebetulan ada 2 hari kongres ya, nanti juga esai bersama-sama OC supaya ditempatkan pada sesi apa ini dibicarakan nanti ya. Dan saya minta mulai dari sekarang sudah anggota kita dipilah untuk komisi khusus untuk itu, membicarakan itu, menggodok itu. Jadi kesimpulannya ya, ada komisi anggaran dasar rumah tangga, ada komisi pembahasan kelangsungan Pradin ya, yang kita harapkan dipimpin oleh ketua yang lama Pak Arfa Rambe sesuai dengan aspirasi yang di bawah saya lihat ya. Kemudian ada komisi khusus untuk PK ini, Partai Pejuang Keadilan ini. Nah, itu saya kira yang betul-betul harus dan saya harapkan memang ya, kita tidak perlu tiap hari atau tiap minggu bicara, tapi coba kita tugaskan supaya semua DPW, semua DPC, semua anggota Posbaku Madin jangan mengeluh di belakang. Ini adalah arena, ini adalah tempat ya kongres ini untuk saudara berbicara, jangan nanti setelah diketok sehingga ada penyesalan, seharusnya ini, seharusnya itu. Tidak benar begitu. Nah, yang santer dulu seluruh daerah seperti itu ya. Jadi misalnya DPC, DPW, kenapa sih ketua umum itu langsung menampung persoalan dari anggota tanpa konfirmasi dengan ketua DPC atau ketua DPW? Untuk apa kami ini? Untuk apa DPW Untuk apa DPC dibentuk? Seperti itu. Telinga saya di daerah itu agak gatal mendengar itu. Saya bilang, kita banyak forum untuk itu. Ada Rapimnas, ada Rakernas, ada Kongres. Kenapa nggak disalurkan? Ini yang menjadi suatu perhatian kita semua, baik di DPP, ya, DPW, DPC, bahkan Posbaku Madin. Posbaku ini banyak yang juga orang gila di daerah saya lihat. Ya. Jadi itu dulu sementara supaya kita betul-betul satu persatu kita nggak usah terlalu setiap hari kalau nggak ada harus ada artinya setiap rapat ya, apakah itu persiapan kongres ataukah itu namanya prakongres atau rapat apapun itu, tolonglah adalah satu catatan yang perlu kita pegang ya untuk ke depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas Izin, Mas Is. arahan dari Pak Waketum. Kesempatan. Untuk selanjutnya Pak Profesor Zulkifli SHMH MAD. Silakan Prof. Terima kasih Mas Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Pak Ketum Ayahanda Rapaun Rambe, Pak Wakil, Pak Budiman, Pak Sekjen, Pak Basuki, dan rekan-rekan senior yang saya hormati dan teman-teman lain yang saya banggakan.
Tadi apa yang diutarakan sama Pak Ucok memang sangat luar biasa. Pertama, untuk memastikan kehadiran para anggota di Kongres nanti. Jadi kami hanya meminta atau saran dari kami yaitu dari DPW-DPW untuk inventarisir dan memastikan siapa-siapa yang hadir nanti. Kedua, terkait dengan kepastian Pak Ketum untuk mencalonkan kembali atau diangkat kembali, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua Wilayah NTB kalau tidak salah Pak Hanan, itu saya sangat sepakat. Kami sangat berharap dan masih mengharapkan Pradin ini masih dinakodai oleh Pak Ketum yaitu Ayahanda Rambe. Saya rasa dengan kehadiran Pak Rambe kami sangat antusias, andai kata Ayahanda masih bersedia untuk mencalonkan diri kembali. Mungkin itu masih yang saya sampaikan. Baik, terima kasih atas saran sumbangsinya Prof. Zulkifli. Untuk yang lain ada tambahan untuk sore ini kegiatan Prakongres. Ketua DPW Sumut, Pak Haji Irwan Sarambe, silakan. Atau yang lain, Pak Haji Jontri dari Padang. Ya, siap. Silahkan Bapak. Halo, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua, terutama untuk Ketua Umum Bapak Rukun Rambe. Mungkin semacam masukan dan saran baca. Di Prakongres ini perlu kita uruskan dulu siapa generasi yang akan menjadi mentor Pradin ini. Pradin itu masih butuh aura yang begitu positif. Termasuk yang masukan rekan-rekan tadi inginkan Pohon Rambe kembali. Partai pejuang keadilan nanti kalau seandainya ketuanya nggak sinkron dengan gagasan partai ini, tentu ini tidak berjalan juga dengan sinkronisasinya. Itu yang pertama. Ini perlu kita luruskan di Kongres penerus ya yang menjalankan estafet Pradin ini. Pradin itu kantor yang sangat punya energi, ya, punya aura tersendiri terhadap anggotanya. Ini saya memberikan motivasi dan inspirasi bagi anggotanya. Gagasan yang ini di Prakongres ini yang perlu luruskan dulu siapa yang menjadi staf kepemimpinan ini, ketuang ini. Itu seperti yang disampaikan Pak Budiman tadi, ini akan overlap dengan undang-undang advokat sendiri di saat maju menjadi anggota legislatif. Tentu ini kita perlu luruskan dan berharap di Kongres tentu ini etik ini dimasukkan ke dalam anggaran dasar. Ini etika, kadang-kadang disiplin di antara kita saja nggak terjalin disiplinnya. Gimana kita mengacu ke yang lain, sementara di tubuh secaranya internal organ sendiri ini belum satu, apalagi secara visioner dan misionernya. Dan kita lihat ini, kita sama-sama lihat ini di Zoom ini nggak beberapa kontestan yang ikut ya, yang menghadiri Zoom ini.
mungkin ini menjadi acuan lah bagi OC, ya. Dan saya berharap seperti yang disampaikan Pak Budiman tadi, kalau ini delegasi ada komisinya yang membahas ini, tentu ini tidak terfokus dalam satu mentor. Ya mungkin kalau satu yang menjadi mentor, sementara ini gagasan, mungkin ini tidak tercover juga. Mungkin itu sebagai saran dan masukan, dan ini perlu diluruskan dulu di prakongres ini. Sekian dan terima kasih. Salam untuk kita semua. Merdeka. Terima kasih atas ujangan dari Pak Jontri. Ditunggu nanti di IKN Balikpapan dan sumbangsihnya dalam acara kongres nanti tanggal 29-30 Agustus 2024. Semoga mengingatkan kembali nih pada teman-teman Bapak Ibu sumbangsihnya. Dan untuk selanjutnya Pak Eko Danu ada tambahan atau Pak Waketum, Pak Halim Jefferson Rambe? Ya, izin Bang Is. Yap. Halo. Jangan sedikit, banyak aja. Silakan Pak Ketua, Pak Eko Danu. Ya, terima kasih Bang Is atas waktunya. Ya, mohon izin Pak Ketum menyampaikan pendapat mengenai rencana pembentukan partai PPK. Sepanjang pengalaman saya pribadi dalam membentuk partai ini kan pendaftaran partai politik baru ini masih lama. Pendaftaran partai baru ini masih lama. Kemungkinan tahun 2027 atau 2028 itu pendaftaran partai politik baru untuk melakukan pendaftaran dan verifikasi faktual secara menyeluruh se-Indonesia. Apakah bisa dipertimbangkan sebelum dibentuk dalam sebuah partai politik, kita untuk permulaan kita bentuk dalam bentuk ormas dulu. Tujuannya untuk kita bentuk dalam bentuk ormas dulu supaya seluruh wilayah provinsi, wilayah kabupaten kota, kemudian kecamatan itu sudah terbangun infrastrukturnya dulu. Infrastruktur salah satu contoh sekretariatnya. Jadi dalam bentuk sekretariat ormas seluruh Indonesia. Ketika seluruh infrastruktur siap secara sekretariat dan kepengurusan dan kader-kadernya sudah settle, sudah siap secara menyeluruh di seluruh Indonesia, yang tersebar di seluruh Indonesia, ketika pada saat pendaftaran, kita rubahlah yang tadinya ormas menjadi partai politik. Ini secara strategi politiknya ini sedikit agak mengkaburkan strategi kita, mengkaburkan arah politik kita. Biarlah berkembang menjadi ormas dulu, kemudian di injury time langsung tiba-tiba menjadi sebuah partai politik baru gitu. Ini hanya sekedar skenario dalam pikiran saya, tapi saya kembalikan kembali kepada seluruh jajaran DPP, terutama yang mulia Pak Ketum dan teman-teman yang ikut dalam rapat ini. Prinsipnya saya secara pribadi sangat setuju sekali dengan garis perjuangan partai ini. Sangat luar biasa, apalagi dikemas dengan Kongres ke-10 yang tema dan subtemanya luar biasa bagi saya, dan ini adalah satu hal yang sangat saya nantikan. Tema ini sudah saya tunggu-tunggu sejak lama dan saya impi-impikan, dan akhirnya menjadi sebuah konsep yang luar biasa. Mungkin sementara itu dari saya. Jika ini masukannya kurang berkenan, saya mohon maaf, karena ini hanya sekedar masukan saja. Terima kasih, Mas Bang Is. Terima kasih Pak Ketua. Untuk selanjutnya Pak Ketua DPW Banten, Pak Haji Saiful Ulum, ada yang mau disampaikan? Perwakilan dari Banten. Sepertinya belum ada ini Pak Ketum, izin diambil alih dulu. Oke. Baik, waktu juga sudah hampir jalan 2 jam. Nanti jangan terlalu lama-lama tayang di YouTube. Orang bosan mendengar dan melihat.
dan posisi Ketum Pradin sekarang ada di hadapan Pradin Jawa Tengah dan bersama dengan ketuanya. Sudah ada satu meja panjang di sini, mungkin akan saya lakukan dialog dengan mereka. Kemudian masukan-masukan tadi yang disampaikan oleh beberapa pembicara telah kita mendengar, terkhusus tadi yang terakhir itu Ketua DPW Pradin Kaltim Tara. Itu sangat bagus sekali, tapi di sini persoalannya kembali saya katakan, kalau kita ingin jadi pejuang, jangan tanggung-tanggung, jangan setengah hati. Nah, itu pertama. Kedua, dalam hari ke-9 dengan sekarang, aspirasi yang saya dapatkan dari para advokat, nggak perlu saya sebutkan nama organisasinya, histeri, dan sangat mereka kagum dan segala macam, dan ini menyambut dengan sangat baik. Kemudian kondisional kekuatan yang dimaksudkan politik hukum melalui Pradin yang kita cintai, kita sayangin ini sesungguhnya tinggal membalik tangan. Sudah ada kok semuanya. Jadi tidak lagi berbasa-basi, pakai begini dan begitu dan sebagainya. Karena boleh saya katakan dalam bahasa kasar, bahasa bebas, para advokat sekarang ini adalah kacung-kacung partai politik. Kenapa tidak membuat partainya sendiri? Nah, itu antara lain yang saya dengar, yang saya serap di telinga saya, menjadi membuat saya seperti gegap gempita, tidak lagi mundur apapun yang terjadi. Itu pertama. Kedua, mengenai banyak juga desas-desus yang saya dapatkan bahwa bikin partai itu harus punya modal, punya kapital yang sedemikian rupa itu. Itu menurut saya tidak demikian. Bertepatan ada di sini Ketua DPW Pradin Jawa Tengah. Ini teman-teman saya berjuang berdarah-darah dari nol Pradin ini. Sekali lagi dari nol, tanpa uang. Ketua DPW Pradin ini dikpanya di Palembang, sumpahnya di Papua. Kalimantan mana? Barat. Jakarta. Sumpahmu. Jawa Barat ya? Jawa Barat. Jadi ini temanku berjuang berdarah-darah. Apakah semua segala sesuatu diatur dengan uang? Itu mah anak kecil juga bisa. Tapi bukan kita tidak punya uang. Bukan itu. Jadi jangan patah semangat. Di bertempatan beliau ada di sini sekarang. Mungkin beliau kita mendengar dulu sepatah dua kata dulu. Silakan. Terima kasih Pak Ketum atas waktunya. Yang saya hormati Pak Budiman, yang saya hormati beberapa ketua DPW seluruh Indonesia, dan saya hormati untuk semua yang mendengarkan. Apa yang dikatakan Pak Ketum itu sudah benar. Untuk mendirikan suatu partai, kita harus solid dulu, kompak. Masalah biaya nanti bisa kita perhitungkan dalam temuan rapat. Yang terpenting kita harus kompak dulu, sependapat, satu visi, satu misi. Harapan saya, mari kita dukung arah yang positif, apa yang sudah dipertimbangkan, tentunya dengan beberapa Dewan Kehormatan, dengan beberapa profesional di Pradin, dan rekan-rekan yang lainnya. Harapan kita, seluruh anggota Pradin mendukung apa yang sudah disepakati bersama. Sementara itu dulu yang saya sampaikan. Baik. Terima kasih. Saya kira untuk sementara mungkin kita sambung dalam waktu lain. Sebentar. Karena sudah hampir 2 jam ini. Saya juga belum sholat asar nih. Sebentar, sedikit lagi, kira-kira setengah menit. Bisa? Ya, jangan setengah menit. 5 menit lagi masih bisa, Pak Budiman. Silakan.
Jadi kembali kepada Ketua DPW Jawa Tengah ini, dia mendaftar Dikpa di Jawa Barat. Kemudian Jawa Barat. Saya tahu persis. Oh, gitu ya. Kemudian Ya. Tapi Dikpanya di Palembang. Dikpanya di Samarinda. Bukan. Dikpanya di Samarinda. Palembang sama Bukan. orang Bandung itu ya. Dengar dulu saya. Ya, silakan. Jadi dia ikuti secara terus-menerus Dikpanya di Samarinda. Bahkan di situ semua yang Dikpa di Samarinda itu langsung saya tenteng ke semua pengadilan-pengadilan daerah Samarinda, PT UN, pengadilan agama, pengadilan negeri, semua. Jadi semua anggota di sana, saya kira sudah banyak yang keluar dari Peradin, tapi masih banyak yang tetap di Peradin. Nah, kemudian dia dilantik secara organisasi ini di Palembang. Di Palembang dilantik. Ya. Kemudian disumpah di satu KTP Depok. Jadi memang begitu mulai dari situ, begitu ada kegiatan Peradin dimanapun, dia selalu hadir. Tingkat nasional tidak pernah ditinggalkan. Jadi saya kira semua dia tahu. Nah, soal mengenai deklarasi tadi, saya memang mendukung yang namanya Danu ini, ya, karena yang penting kan tujuan kita soal kaitannya etika, penegak hukum atau hukum dengan keadilan. Itu memang kalau melalui partai politik langsung kedengaran. Tapi tidak salah juga melalui ormas juga, ya, melalui ormas. Nah, saya belum bicara soal pendaftaran, ya. Saya belum bicara soal pendaftaran partai politik, tapi kita persiapkan dulu. Kalau pendaftaran itu kaitannya kalau kita sudah lengkap secara nasional, ya, mulai dari pusat, ya, daerah, cabang, anak cabang, baru nanti itu pekerjaan. Soal mengenai biaya yang diperlukan di situ, nanti dengan sendirinya itu semua kita anggota Peradinnya akan bertanggung jawab soal itu. Tapi memang mendirikan partai itu, ya, lebih mudah kalau kita ke ormas dulu. Coba kita lihat itu Nasdem. Nasdem itu nggak ada itu dulu tuh. Ormas dulu itu. Makanya banyak masuk ke ormas. Begitu udah masuk semua tokoh-tokoh, langsung dia rubah jadi partai politik. Kita lihat sejarah Nasdem itu. Begitu. Jadi saya mendukung Saudara Danu mengenai hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup kalau mau ditutup. Waalaikumsalam. Pak Ketum, izin. Silakan. Pak Danu, Pak Ketua Panitia, silakan untuk closing statement. Dan nanti coba saya ulangi sebentar. Ketua OC, tolong Jumat depan sekali lagi seperti, pokoknya kita sebelum selesai bahan kongres ini kita gelar terus. Siap, Ketum. Lanjut, closing statement. Silakan. Izin Pak Ketum, langsung closing ya? Ya. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Ketum, Pak Budiman Segala, dan Pak Fran dan seluruh jajaran DPP beserta seluruh ketua DPW, ketua DPC, dan ketua Pusbakumadin se-Indonesia. Luar biasa. Pra-kongres kita pada hari ini begitu banyak ide-ide dan masukannya. Terima kasih banyak secara pribadi dan atas nama seluruh jajaran panitia OC dan seluruh